Halo teman-teman, seringkali kita jumpai bahwa penyakit saraf tersebut ini bisa kambuh lagi. Dan kita sebagai penderita merasa bingung bagaimana cara mengatasinya. Simak videonya sampai akhir, saya akan menjelaskan berdasarkan pengalaman saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Dan di video kali ini ketemu lagi dengan saya, Farah Surya Nugraha. Dan tentunya di video kali ini teman-teman, saya akan membahas terkait dengan bagaimana cara menangani atau mengatasi sebuah penyakit saraf tersebut ini yang kambuh lagi. Tentunya teman-teman tidak asing lagi dengan penyakit saraf tersebut. Dan di sini saya akan bagikan tips dan trik berdasarkan pengalaman saya pribadi untuk kalian. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Penyakit saraf tersebut sering kita jumpai bahwa bisa kambuh lagi teman-teman. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena kita melakukan sebuah pengobatan, melakukan sebuah terapi itu kita belum secara maksimal. Berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman, ketika saya melakukan sebuah terapi yaitu peregangan ataupun berenang, kemudian saya lakukan secara rutin itu, maka otot-ototnya akan kuat. Sehingga apa? Sehingga ketika otot-otot kuat, kemudian tulang-tulangnya kuat untuk menopang raga kita, maka sebuah penyakit saraf tersebut ini akan berangsur-angsur bisa membaik, teman-teman. Nah, teman-teman, bagaimana hal yang harus kita lakukan bagi penderita penyakit saraf tersebut yang menjumpai bahwa penyakit ini kambuh lagi atau menjumpai bahwa merasakan penyakit saraf tersebut ini kambuh lagi? Saya akan bagikan beberapa hal yang harus teman-teman catat, harus teman-teman lakukan untuk menangani penyakit saraf tersebut ini yang kambuh lagi. Nah, bagaimana? Apa saja hal tersebut? Langsung saja kita bahas, teman-teman. Baik teman-teman, hal yang harus kita lakukan ketika kita menjumpai atau merasakan sebuah penyakit saraf tersebut yang kita derita ini kambuh lagi. Ini teman-teman harus catat karena beberapa orang, beberapa dokter ataupun beberapa channel-channel YouTube lainnya tidak membagikan sebuah pernyataan atau membagikan sebuah pengalaman ini, karena ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Dan teman-teman harus catat. Yang pertama teman-teman, yang harus kalian catat atau kalian lakukan ketika penyakit saraf tersebut itu kambuh lagi, itu yang pertama adalah teman-teman itu harus tenang terlebih dahulu. Ketika menderita penyakit saraf tersebut kambuh, yang lakukan tenang. Karena apa? Karena pikiran tenang akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang positif. Jadi ketika menderita penyakit saraf tersebut yang kambuh, maka saya anjurkan kepada kalian untuk tetap tenang. Dengan artian, kenapa kita tenang? Karena kita sudah mengetahui ilmunya bahwa ketika penyakit saraf tersebut itu kambuh, itu kan diakibatkan oleh ketegangan otot. Ketegangan otot-otot, ketegangan saraf-sarafnya, tulang-tulangnya yang merekat lagi. Nah, ketika kita tenang, maka kita akan menghasilkan sebuah pemikiran positif, di mana kita harus melakukan sebuah gerakan atau melakukan sebuah peregangan supaya apa? Supaya ada kelonggaran di tulang belakang, sehingga lumbal yang menyentuh saraf itu bisa mereda dan bisa meredakan sebuah rasa nyeri. Yang pertama yang kita lakukan adalah tenang, teman-teman. Selanjutnya teman-teman, setelah kita tenang, hal kedua yang harus kalian catat yaitu hindari untuk berpikir secara berlebihan. Dan karena mengapa teman-teman? Karena ketika kita berpikir secara berlebihan, maka hal tersebut akan menimbulkan stres. Nah, kesetresan ini akan memacu peredaran darah kita, sehingga ketika kita stres, maka peredaran darah itu atau tensi dari tubuh kita ini akan meningkat. Nah, ketika peredaran darah kita meningkat, tensi kita meningkat, maka justru rasa nyerinya itu tidak akan mereda, tetapi justru akan semakin sakit, teman-teman.
Karena akibat apa? Akibat peredaran darah kita meningkat, kemudian pemikiran kita stres, kita harus melakukan apa, bingung melakukan apa, maka peredaran darah kita meningkat, maka rasa nyeri yang ada di tulang belakang tersebut justru tambah sakit. Jadi hindari stres, karena stres ini berakibat fatal. Jadi sudah sakit nyeri ditambah stres, maka rasanya di badan itu sungguh tidak enak. Maka saran saya, bersikaplah tenang terlebih dahulu, hindari stres, hindari berpikir secara berlebihan, karena kalian sudah tahu bagaimana ketika mengatasi saraf tersebut yang kambuh lagi. Itu harus melakukan perlahan-lahan dengan tenang, kemudian kita melakukan sebuah peregangan perlahan-lahan. Nah, hindari stres, rasa stres itu kita buang ya teman-teman. Jangan sampai kita memasukkan pemikiran-pemikiran yang negatif dalam otak kita, sehingga hal tersebut mengganggu pemikiran kita ke depannya. Kemudian yang ketiga teman-teman, jika kalian masih ketika sudah melakukan tenang, kemudian menghindari berpikiran-pikiran negatif, teman-teman masih merasakan rasa nyeri yang sangat luar biasa, saya anjurkan nih, ketika kalian masih merasakan ini, saya anjurkan untuk meminum obat. Nah, meminum obat ini teman-teman, saya mungkin bagi teman-teman yang belum ke medis atau masih belum melakukan pemeriksaan secara intens di rumah sakit, mungkin bingung nih, obat apa untuk meredakan sebuah rasa nyeri ini. Di sini saya memiliki rekomendasi kepada kalian, tetapi ingat, di sini saya tidak promosi teman-teman. Saya tidak promosi kepada kalian, saya hanya merekomendasikan kepada kalian bahwa ada 3 obat yang saya ketahui dan saya sudah minum untuk meredakan sebuah rasa nyeri tersebut. Walaupun itu berefeknya sedikit lama, 1 jam ataupun 2 jam itu ya teman-teman. Nah, itu yaitu yang pertama yang saya dapatkan itu adalah gabapentin. Nah, mungkin nanti saya akan berikan fotonya ini, gabapentin, dan kemudian mycobialin. Nah, mycobialin ini, gabapentin dan mycobialin ini saya dapatkan ketika di rumah sakit. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang ingin mendapatkan obat ini, teman-teman bisa ke rumah sakit ataupun menanyakan ke apoteker, apakah boleh dikonsumsi tidak dengan resep dokter. Kalau boleh, bagaimana takarannya, bagaimana dosisnya. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, yang satu ini, yang terakhir ini, rekomendasi obatnya rasa nyeri yaitu meloxicam. Nah, meloxicam ini setahu saya ketika di apotek itu dijual secara terbebas teman-teman. Jadi tanpa resep dokter pun bisa, insya Allah. Jadi teman-teman silahkan tanya ke apotek terlebih dahulu bagaimana penggunaan obatnya, bagaimana aturannya. Teman-teman bisa ke apotek terlebih dahulu untuk mendapatkan obat ini. Nah, ketika itu tadi teman-teman, itu yang ketiga, yaitu saya anjurkan untuk mengonsumsi obat pereda nyeri terlebih dahulu. Jadi kalian ketika merasakan rasa nyeri yang luar biasa, minumlah pereda nyeri. Jika rasa nyerinya itu dirasakan secara sakit sekali, maka diminumi obat terlebih dahulu, nanti akan mereda. Nah, ketika mereda, kita lanjut yang keempat ini teman-teman. Setelah melakukan meminum obat untuk meredakan sebuah rasa nyeri, kita lanjutkan yang keempat ini teman-teman. Nah, yang keempat ini apa teman-teman? Karena kita ketahui bahwa rasa nyeri akibat dari penyakit saraf tersebut yang timbul lagi ini diakibatkan oleh apa? Oleh ketegangan otot-otot kita yang sudah tidak dilatih lagi, sudah melakukan, ketika dulu kan sudah enakan, itu kan karena otot-ototnya meregang. Kemudian sekarang kaku lagi karena kita tidak sering melatihnya. Nah, yang keempat, ketika rasa nyerinya sudah reda, sudah enakan walaupun masih ada sedikit, kita gunakan untuk melakukan peregangan. Nah, peregangannya ringan saja di tempat tidur. Nah, begini teman-teman, peregangannya ringan saja, kita gerakkan kakinya naik turun. Nah, ini
kita gerakkan terlebih dahulu begini. Nah, kita melakukan sebuah gerakan begini supaya apa? Supaya ada kelonggaran otot-ototnya, kelonggaran sendi-sendinya, tulangnya juga mereda atau tulangnya juga renggang. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengurangi rasa nyerinya. Nah, ini gerakan pertama. Kemudian kita lanjut kepada gerakan yang kedua. Gerakan kedua, kita bisa ini, misal yang sakit ini kita naikkan perlahan aja, kemudian kita dorong begini, satu. Nah, begini. Ini untuk apa? Untuk melonggarkan otot ilium, otot lekeng, otot selangkangan. Nah, di lekeng atau di selangkangan ini ada sebuah sendi, di mana sendinya itu kan sendi antara tulang ilium dengan sakrum iliaca namanya teman-teman. Nah, ini dengan begini, ini bisa melonggar dan sarafnya tersebut tidak menusuk ke tulang belakang. Perlahan-lahan aja, gini. Nah, ini. Kemudian tidak ada salahnya yang tidak sakit ini juga sama. Kita dorong teman-teman. Nah, kita dorong begini, perlahan-lahan aja. Kemudian kita lanjut ke gerakan ketiga. Masih sama ini ya, tidak sakit. Nah, ini kita tumpangkan. Ketika belum bisa segini kan namanya kalau kambuh itu kan tidak bisa melakukan rasa nyeri ya. Kita mulai dari bawah lebih dahulu. Nah, ini yang sakit ditumpangkan di atasnya. Nah, kemudian kita gerakkan naik dulu. Nah, ini hitungannya bagaimana? Hitungannya disesuaikan aja semampunya dulu, karena ketika kambuh itu kan rasanya juga nyeri loh teman-teman. Jadi hitungannya disesuaikan dulu aja. Nah, ini ketika sudah rasa enakan, kemudian dinaikkan. Oke, kita naikkan. Bisa lagi, sudah bisa lagi, kita naikkan lagi. Nah, sampaikan full sampai sudah bisa. Ketika sudah, tidak ada salahnya yang kiri yang tidak sakit sama, tetap sama. Supaya apa? Supaya balance atau imbang antara kanan maupun kiri teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, kemudian kita buka gerakannya ini. Nah, ini kita buka begini. Oke, jika sudah buka begini, kemudian lanjut ke gerakannya, yaitu nah, ini diangkat begini, ditahan. Yang sakit ditahan, kemudian diturunkan, kemudian dinaikkan lagi, ditahan, kemudian diturunkan. Kemudian kalau sudah bisa, diangkat agak tinggi lagi, ditahan, dibatin, hitung 1 sampai 5, kemudian diturunkan. Kemudian nah, ditahan. Ini kalau sudah bisa kan 90 derajat segini. Ditahan, kemudian diturunkan. Tidak ada salahnya lakukan di kaki kiri juga. Nah, ini tahan, diturunkan. Kemudian agak naik, ditahan, kemudian diturunkan. Hingga 90 derajat, ditahan dan diturunkan. Nah, teman-teman, ketika sudah melakukan sebuah tahap ini, 4 tahap ini, maka kalian akan merasakan lebih rasanya enak. Jadi rasa nyerinya dari saraf tersebut itu yang kambuh itu akan enak. Nah, ketika enak, yang lakukanlah yang kelima ini, yaitu apa? Berenang. Nah, bagaimana berenang gerakannya? Mungkin teman-teman bingung atau bagaimana? Gerakannya bingung.
Saya sudah membuatkan videonya di channel saya. Nanti saya sertakan di link deskripsi aja atau di link komentar. Teman-teman bisa melihat video saya dan mempraktekannya. Nah, itu gerakan yang kelima. Atau gerakan kelima, tips yang kelima teman-teman, mohon maaf. Tips yang kelima, teman-teman ketika sudah melakukan gerakan enak, maka teman-teman melakukan yang kelima, yaitu berenang. Supaya apa? Supaya tulang belakangnya ini semakin melonggar. Sehingga apa? Sehingga kita bisa bebas dari saraf tersebut. Nah, kemudian tips yang keenam teman-teman, tips yang keenam yang harus kalian pahami untuk menangani saraf kejepit yang kambuh lagi ini, yaitu ketika kalian sudah melakukan 5 rangkaian. Yang pertama, berpikir tenang terlebih dahulu, kemudian hindari stres, kemudian minum obat pereda nyeri. Dan yang keempat adalah melakukan peregangan ringan di tempat tidur. Kemudian yang kelima adalah berenang. Kemudian yang keenam, kan ini kan rasanya sudah enak. Kalian tetap menjaga bagaimana melakukan peregangan setiap hari, karena tidak ada salahnya, tidak ada ruginya kalian melakukan peregangan. Karena apa? Dalam medis itu kan peregangan juga bagus untuk melenturkan tulang belakang, melenturkan otot-otot, sendi-sendi. Ketika kalian sudah merasa enakan, untuk menjaga agar tidak timbul rasa nyeri lagi, maka lakukanlah peregangan setiap saat, setiap hari. Kalian setelah beraktivitas yang cukup padat, maka sempatkanlah waktu untuk peregangan. Nah, itu sangat bermanfaat teman-teman bagi kita penderita penyakit saraf tersebut. Saya yakin bahwa ada sebuah cara selain operasi teman-teman. Karena kalau operasi kan cuma dihapus tonjolannya ini kan cuma dibuang, tonjolan yang menyentuh saraf ini. Nah, ininya itu dibuang. Cuman itu teman-teman. Kalau di medis, kalau saya pribadi dengan fisioterapi, yaitu dirawat menggunakan gerakan, menggunakan berenang, itu nanti akan justru malah semakin bagus. Karena apa? Tubuhnya regang, kemudian tulangnya juga meregang. Itu dengan harapan ketika tulangnya meregang, itu kan tonjolannya ini bisa masuk lagi ke dalam. Nah, jadi kita tanpa operasi gitu teman-teman. Nah, mungkin saya cukupkan sekian bagi teman-teman videonya. Bagi teman-teman yang video ini merasa bermanfaat, jangan lupa di share, jangan berhenti di kalian, supaya teman-teman juga mendapatkan kebaikan, mendapatkan sebuah hal-hal yang baik supaya teman-teman bisa cepat sembuh. Mungkin teman-teman jika ada yang bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya membuka sesi tanya jawab yang nanti akan saya jawab kalau saya tidak sibuk ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.